Halo, selamat siang Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Selasa 26 April 2022. Siang ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya, Mesa Dasirait, inilah live update selengkapnya. Kita ke informasi pertama Tribuners, sesosok mayat berjenis kelamin laki-laki ditemukan di sebuah pondok tambang di Dusun C2, Desa Lubuk Pabrik, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah pada Senin 25 April sore. Jenazah pria tersebut dibawa oleh tim Inafis Polres Bangka Tengah ke kamar jenazah RSUD Bangka Tengah untuk diidentifikasi. Terkini mayat tersebut diketahui adalah Sugianto, warga Desa Lubuk Pabrik yang merupakan pekerja tambang timah. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Bangka Pos, Arya Bima Mahendra yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Arya. Ya, baik, terima kasih dan selamat siang rekan Mei dan Tribuners dimanapun Anda berada. Baiklah, pertama-tama perlu saya sampaikan bahwa memang benar telah ditemukan sesosok mayat berjenis kelamin laki-laki dengan identitas atas nama Sugianto berumur 40 tahun yang merupakan warga kelahiran Lampung Tengah yang saat ini berdomisili di Desa Lubuk Pabrik, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Diketahui penemuan jenazah Sugianto sendiri terjadi pada hari kemarin, Senin 25 April 2022, sekitar pukul 8 pagi melalui laporan dari warga setempat ke Polsek Lubuk Besar yang kemudian dilanjutkan ke tim Inafis Satreskrim Polres Bangka Tengah. Diketahui saat penemuan mayat Sugianto, diketahui bahwa jenazah tersebut dalam kondisi terlentang dan ditemukan luka terbuka pada bagian kepala. Nah, perlu saya sampaikan bahwa memang Sugianto adalah seorang pekerja timah atau penambang timah yang memang tinggal seorang diri di sebuah camp ataupun pondok yang terbuat sederhana dari papan dan plastik polybag. Berdasarkan penuturan dari Kanit Bidum Satreskrim Polres Bangka Tengah, Ibda Rendi Haikal mengatakan bahwa kematian Sugianto berdasarkan hasil visum dari dokter forensik diketahui bahwa Sugianto meninggal akibat serangan jantung. Setelah itu dirinya pun terjatuh dan kepalanya membentur benda-benda keras yang ada di sekitarnya. Untuk itu diketahui bahwa tidak ada tindak pidana dalam kejadian ini karena memang tidak ditemukan barang bukti apapun yang mengacu pada peristiwa penganiayaan ataupun kekerasan. Selain itu, pihak keluarga juga sudah menghentikan perkara ini dan sudah membawa jenazah Sugianto untuk dikebumikan di tempat domisilinya, yaitu di Desa Lubuk Pabrik, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah. Nah, untuk itu perlu saya sampaikan juga bahwa kondisi jenazah Sugianto saat ditemukan ini memiliki ciri-ciri berbadan gempal dan memiliki rambut gondrong keriting. Dan memang saat ditemukan jenazah Sugianto dalam kondisi terlentang dengan luka yang ada di bagian kepala. Berdasarkan hasil penuturan dari Kanit Bidum Polres Bangka Tengah, diketahui bahwa saat ini kasus tersebut sudah dinyatakan selesai dan jenazah Sugianto sudah dibawa oleh pihak keluarga untuk dikebumikan. Seperti itu, rekan Mei. Baik, terima kasih Arya Bima atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Sebuah jembatan gantung yang menghubungkan Dusun Kederas Damai dan Dusun Menunuk di Kabupaten Melawi ambruk karena angin kencang pada Minggu 24 April. Akibat kejadian tersebut, akses jalan penghubung dua dusun tersebut lumpuh total. Saat kejadian terdapat satu korban yang sedang melintasi jembatan, namun beruntung korban selamat dan sudah dievakuasi. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Pontianak, David Nurfianto yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan David. Telah terjadi. Ya, terima kasih rekan Mei. Benar sekali telah terjadi ambruknya jembatan gantung di Desa Menunuk yang menghubungkan Dusun Kederas Damai dan Dusun Menunuk pada Minggu kemarin, yaitu sekitar pukul 16.50. Pada kejadian tersebut terdapat satu orang korban bernama Jajang 54 tahun yang sedang melintasi jembatan membawa angkutan kelapa muda. Namun di tengah perjalanan, akibat angin kencang, tiba-tiba jembatan gantung lalu ambruk. Alhamdulillah korban
langsung cepat diselamatkan oleh warga setempat dan bisa beraktivitas seperti biasa. Terima kasih rekan Dea. Baik, terima kasih David atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolsek Blimbing. Berikut tayangannya untuk Anda. Selamat sore, saya Kapolsek Blimbing, Kapolno Partoyono. Kebetulan saya sedang ada acara buka puasa bersama dan menghadiri acara Nuzulul Quran di Desa Menunuk. Ketika di tempat acara tersebut tidak jauh dari jembatan yang pada pukul 16.50 jembatan ini selengnya putus mengakibatkan jembatan roboh. Dan kebetulan ketika roboh ada seorang pengendara sepeda motor, satu orang pengendara sepeda motor sedang membawa kelapa ikut terjatuh atau ikut dalam insiden tersebut. Tapi syukur alhamdulillah pengendara tersebut bisa selamat ditolong sama warga dan Pak Babin Kamtipmas yang ada di Desa Menunuk, yaitu Bribka Endrianto. Itu yang dapat kami laporkan dari Desa Menunuk, Kecamatan Blimbing, Kabupaten Melawi. Terima kasih. Assalamualaikum. Sebanyak 59 peserta CPNS 2021 lalu masih menjadi saksi atas keterlibatannya dalam kasus kecurangan ujian tes tertulis. Sementara itu, polisi juga sudah menetapkan 3 tersangka, yaitu ASN Pemprov Sulbar, jokinya, dan 1 tim ITE. 2 orang ditangkap di Makassar dan 1 lainnya ditangkap di Mamuju. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Sulbar, Hablu, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Hablu. Ya, betul sekali rekan Mei dan Tribuners dimanapun Anda berada, dapat saya laporkan bahwa Polda Sulawesi Barat telah mengungkap 3 tersangka, telah merilis 3 tersangka kasus kecurangan CPNS 2021 lalu, di mana 3 tersangka ini memiliki peran berbeda-beda. Satu merupakan ASN Pemprov Sulawesi Barat, tepatnya bekerja di Badan Kepegawaian Daerah dan terlibat sebagai panitia pada saat pelaksanaan CPNS 2021. Satunya lagi ini merupakan joki ataupun pencari peserta yang diiming-imingi untuk bisa lulus dengan menggunakan jasanya itu. Dan ketiga ini merupakan bagian tim IT dari tersangka ini. Dan dapat saya informasikan bahwa ada 15 barang bukti yang sudah disita oleh Polda Sulawesi Barat, dan seluruh peserta yang terlibat juga dalam kasus ini yang merupakan 59 orang ini dari 2 titik lokasi, satu di Kabupaten Mamuju dan yang kedua di titik Kabupaten Mamasa di Provinsi Sulawesi Barat ini. Semuanya masih sekedar sebatas saksi. Hal itu lantaran pihak Bareskrim Polri telah melakukan olah TKP dan menetapkan seluruh peserta yang terlibat dalam kasus kecurangan CPNS ini masih sebatas saksi ataupun sebatas korban, begitu saja. Dan saat ini Polda Sulawesi Barat telah mengejar 2 DPO yang diduga terlibat dalam kasus kecurangan CPNS ini, dan semua barang bukti yang disita ini akan terus dikembangkan dan tidak mungkin kemungkinan adanya pejabat yang terlibat akan ditangkap juga nantinya. Demikian rekan Mei. Baik, terima kasih Hablu atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Dirkrimsus Polda Sulbar. Berikut tayangannya untuk Anda. Peserta 59 peserta itu tidak ada pun. Semua dibikin saksi. Oh, jadi saksi semua. Iya, karena hasil gelar perkara dengan Bareskrim untuk peserta yang mengikuti sebagai calon ASN itu dijadikan saksi semua. Termasuk karena Brian, mereka adalah korban. Termasuk Brian yang nomor 1 Indonesia. Iya, termasuk Brian dengan siapa itu yang perempuan yang nggak salah. Mukmainah ya? Iya. Ya, itu dia urutan keberapa itu? 5 besar kalau saya nggak salah ya. Itu sudah diverifikasi ya? Didis. Jadi semua itu didis, tidak bisa ikut. Apakah diperiksa juga soal saksi-saksi? Saksi-saksi memang kita sudah periksa semua.
Kebakaran terjadi di RSUD Lewiliang, Kabupaten Bogor pada Senin 25 April malam. Kasih Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor mengatakan kebakaran berlokasi di lantai 4 gedung VIP RSUD Lewiliang yang baru saja diresmikan beberapa waktu lalu. Api diduga berasal dari korsleting saluran listrik setelah sebelumnya terjadi sambaran petir. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Warta Kota, Hieronimus Rama yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Hieronimus. Baik, rekan Mei dan Tribuners, seperti yang dikatakan tadi bahwa kebakaran terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah Lewiliang pada Senin malam. Nah, kebakaran terjadi sekira pukul 20.30 waktu Indonesia Barat dan menghanguskan lantai 4 dari gedung VIP RSUD Lewiliang. Nah, gedung VIP di RSUD Lewiliang ini merupakan gedung baru yang diresmikan sekira setahun yang lalu. Jadi kebakaran ini terjadi di gedung tersebut dan membuat lantai 4-nya terbakar. Nah, dari pemadam kebakaran Kabupaten Bogor, Asnan, mengatakan bahwa memang kebakaran ini diduga terjadi karena adanya hubungan arus pendek atau korsleting listrik setelah terjadi petir pada sore hari, sekira pukul 6 atau pukul 7 sore saat terjadi hujan di wilayah Lewiliang. Nah, kebakaran ini lalu dilaporkan ke pihak Damkar Lewiliang yang menerjunkan 7 mobil pemadam kebakaran untuk memadamkan api. Nah, dari kepolisian Lewiliang, Kompol Agus Suprianto sebagai Kapolsek mengatakan bahwa kebakaran ini belum bisa dipastikan penyebabnya, tapi diduga bahwa hubungan arus pendek itu yang menjadi biang dari kebakaran ini. Dan pihak kepolisian saat ini terus melakukan penyelidikan. Sejak semalam saat api dipadamkan pukul 24.00 waktu Indonesia Barat, pihak kepolisian telah membuat garis polisi di lokasi kebakaran dan tidak mengizinkan orang yang tidak berkepentingan untuk masuk. Dan lokasi kebakaran dijaga oleh Satpam Security dari pihak RSUD Lewiliang agar tidak ada pihak lain yang bisa masuk ke lokasi kebakaran. Nah, sementara Kabak TU dari RSUD Lewiliang, Denny Koswara, yang dihubungi oleh pihak wartawan tadi mengatakan bahwa waktu terjadi kebakaran, pasien dan petugas sudah dievakuasi saat apinya mulai membesar. Jadi saat terjadi pemadaman oleh Damkar, semua pasien dan petugas sudah meninggalkan lokasi kebakaran, dievakuasi ke gedung lama yang lokasinya bersebelahan dengan gedung yang baru. Nah, hingga saat ini pihak rumah sakit belum bisa memberikan keterangan dan belum bisa memastikan kerugian dari kebakaran ini. Demikian rekan Mei. Baik, terima kasih Hieronimus Rama atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kebakaran terjadi di kawasan Ketapang, Pelabuhan Pangkal Balam, Pangkal Pinang. 2 gudang besar penyimpanan barang-barang rumah tangga dan elektronik hangus terbakar. Gudang itu dilalap si jago merah pada hari Senin 25 April sekira pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Akibat kebakaran tersebut, selain menghanguskan gudang, juga menghanguskan sejumlah barang. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Bangka Pos, Adi Saputra, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan, Adi. Ya, rekan Mei, Permisa Tribun News dimanapun berada, pada hari Senin
tanggal 25 April 2022 telah terjadi kebakaran di 2 gudang yang berada di daerah Ketapang, Kota Pangkal Pinang. Kebakaran tersebut diperkirakan terjadi pada pukul 18.30 dari kedua tim pemadam kebakaran damkar Kota Pangkal Pinang mendapatkan informasi kebakaran tersebut sekitar pukul 19.11. Dari kejadian tersebut, 2 gudang terbakar yang mengakibatkan barang-barang yang di dalamnya hangus terbakar. Informasi dari Kabid Pemadam Kebakaran Kota Pangkal Pinang, Syahrul, mengatakan bahwa pihaknya mendapatkan laporan bahwa adanya terjadi kebakaran di 2 gudang di daerah Ketapang, yang mana satu gudang tersebut merupakan gudang milik Big Land dan satunya gudang X yang tidak digunakan lagi, akan tetapi banyak barang-barang bekas yang hangus terbakar. Tadi hasil pantauan dari Bangkapos pada pukul tanggal hari Selasa 26 April 2022, tim Inapis dari Polresta Pangkal Pinang sedang melakukan pemeriksaan dan olah TKP di lokasi kejadian. Sebagai dugaan kebakaran terjadi di salah satu gudang yang milik Big Land yang merupakan tempat produksi bahan kimia, yang mana tadi terjadi kebakaran, satu gedung itu hangus terbakar dan porak-poranda. Untuk sementara pihak dari Big Land saat ditemuin Bangkapos belum bisa memberikan keterangan terkait apa penyebab dan penyebab dari terjadi kebakaran tersebut. Akan tetapi dari pihak pemadam kebakaran mengatakan bahwa dugaan sementara konsleting listrik yang terjadi pada kebakaran tersebut. Untuk itu pihak Big Land saat ini belum bisa dikonfirmasi dan kebakaran telah menghanguskan satu gedung milik Big Land, yaitu gedung diduga tempat penyimpanan bahan kimia. Mungkin seperti itu, rekan Mei. Baik, terima kasih Adi Saputra atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kabid Pemadam Kebakaran. Berikut tayangannya untuk Anda. Di gudang penyimpanan pupuk dan penyimpanan besi di daerah Ketapang, tadi dapat informasi kepada Damkar Pangkal Pinang melalui call center kita pada jam 19:11 sudah kita dapat informasi itu, kita langsung meluncur dari Pemadam Kota Pangkal Pinang. Kemudian kita langsung lakukan pemadaman. Alhamdulillah kurang lebih 34 menit api padam kita laksanakan. Sekarang ini lagi proses pendinginan dan persiapan anggota pemadam kebakaran balikan. Nah, berapa mobil yang kita kerahkan? Untuk sementara mobil pemadam kebakaran ada 4 unit, dibantu dengan pihak BPBD, damkar provinsi, dari pemadam PT Bima kita dibantu. Jadi jumlah pemadam mobil yang kita turunkan pada malam hari ini berjumlah 7 unit kendaraan. Nah, untuk penyebabnya diduga apa? Penyebabnya juga untuk sementara waktu menurut informasi daripada rekan-rekan yang ada di lapangan masih konsleting listrik. Berapa gudang? Gudangnya ada 2 gudang yang terbakar, 2 lokasi tapi gudangnya berdekatan. Oh, nah untuk total kerugian kira-kira berapa? Nah, kerugiannya belum kita dapatkan informasi karena pemiliknya juga sekarang masih kita konfirmasi dan belum diketahui kerugiannya, tapi kami perkirakan ya kurang lebih ratusan jutaan. Karena yang di dalam terbakarnya itu berupa alat-alat mesin, mekanik yang lainnya, alat terbakar. Dan ya. Menurut informasi daripada anggota kita lapangan dari konsleting listrik ada di gudang di sebelah kita ini. Gudang pupuk di sebelah berarti? Ya, antara gudang pupuk dengan gudang mekanik mesin-mesin. Oh, oke. Gudang pupuk di sebelah, gudang yang terbakarnya mesin-mesin. Satreskrim Polres Aceh Barat Daya berhasil meringkus 8 pelaku spesialis pencurian hewan ternak antar kabupaten. Kapolres Abdia mengatakan penangkapan itu berawal dari informasi warga yang mencurigai adanya jual beli hewan ternak hasil curian. Adapun barang bukti yang berhasil diamankan yaitu 2 unit mobil dan 7 ekor hewan ternak jenis kerbau. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Serambi News, Rahmat, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Rahmat. Halo, rekan Mai. Ya, Rahmat, silakan dengan laporan Anda.
Sedikit kami jelaskan bahwa pada tanggal 20 April Satreskrim Polres Aceh Barat Daya melakukan penggerebekan terhadap pelaku pencurian spesialis hewan ternak. Pelaku yang berjumlah 8 orang ini ditangkap di 2 lokasi yang berbeda. Di lokasi pertama yaitu di kawasan Gelimajaya, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, yang mana di lokasi ini Satreskrim berhasil menangkap 3 pelaku dari 4 pelaku, yang mana 1 pelaku lain yang juga merupakan penadah itu sempat kabur. Penangkapan ini berawal dari informasi warga Kampung Limajaya yang mana mencurigai adanya aksi jual beli hewan ternak di kawasan kampung setempat. Berdasarkan informasi tersebut, Satreskrim turun ke lokasi. Dan seperti saya jelaskan tadi, di lokasi pertama dari 4 pelaku yang dicurigai 1 berhasil melarikan diri. Selanjutnya Satreskrim melakukan pengembangan. Mereka melakukan pengembangan ke lokasi kedua di kawasan Kecamatan Kuala Bate. Di lokasi kedua ini Satreskrim berhasil menangkap 4 pelaku. Jadi dari sejumlah pelaku itu bahwa mereka ini adalah dua orang penadah, selebihnya adalah orang yang mengumpulkan hewan ternak. Dalam aksi ini memang pelaku melakukan dengan cara menggunakan mobil ini yaitu minibus 2 unit, 1 mobil jenis Xenia, 1 lagi mobil jenis Innova. Mobil ini dirental oleh para pelaku selama 1 bulan ke salah satu perusahaan di kawasan Aceh Barat Daya. Jadi dalam melancarkan aksi mereka, setiap harinya mereka berhasil mengumpulkan 1 hingga 2 hewan ternak jenis kerbau dan sapi. Dari hasil pengembangan sampai saat ini mereka sudah mengumpul sekitar 10, yaitu 7 kerbau, 3 sapi, seperti itu. Memang aksi mereka selain di kawasan Kabupaten Aceh Barat Daya, mereka juga melakukan pencurian hewan ternak ini di kawasan Nagan Raya, Aceh Barat, dan sejumlah kabupaten lainnya. Jadi ke-8 pelaku ini merupakan pencuri hewan ternak antar kabupaten, seperti itu. Dan dari 8 pelaku, 1 selain melarikan diri, 1 orang juga harus dihadiahi timah panas di paha kiri pasca mencoba melawan petugas. Seperti itu rekan Mei. Baik, terima kasih Rahmat atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Wakapolres Abdia. Berikut tayangannya untuk Anda. Sama Abdia. Itu sementara pengakuannya seperti itu. Jadi mereka mengakui melakukan kejahatan itu di 3 kabupaten. Yang menjadi sasaran mereka ini memang ternak besar ya? Ternak besar. Termasuk anak-anaknya. Termasuk anak-anak. Nah, untuk aksi yang mereka lakukan selama ini udah berjalan berapa lama itu, Bang? Kalau pengakuan dari kita baru 1 bulan ini. Ada lagi rekan-rekan? Satu lagi ya. Barang bukti ternak kemarin ini dalam kondisi mati hidup atau sudah mati? Jadi ternak yang kita dapatkan itu ada 2 ekor. Jadi berhubung kemarin kita tempatkan di Polres, tidak ada yang jaga, jadi 3 ekor mati. Sakit. Jadi sekarang ini sisa 7 ekor. 7 ekor sudah kita titip, ada tempat perawatan.
Bang, kan aksi ini sudah berlangsung 1 bulan. Artian berapa total yang sudah mereka nih? Kalau mereka mengakui hanya ini. Belum ada pengakuan tambahan. Kabar adanya larangan ekspor minyak goreng ternyata tidak membuat harga minyak goreng di retail modern turun, seperti yang disampaikan penjaga toko di sebuah retail modern di Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, di mana harga minyak belum mengalami penurunan, yaitu Rp52.000 per 2 liter dan Rp25.000 per liternya. Namun berbeda dengan sebelumnya, pembelian minyak per konsumen sudah tidak dibatasi. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Banjarmasin Post, Nurholis Huda, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Huda. Ya, rekan BI di Jakarta dapat kami laporkan bahwasanya untuk sejak larangan ekspor CPO yang disiarkan oleh Presiden Jokowi, di situ tersiar kabar bahwasanya ada larangan dengan adanya larangan ekspor itu harga minyak goreng di retail modern itu turun harganya katanya. Namun setelah dicek di lapangan, baik itu di retail modern maupun di pasaran, harganya masih tetap melambung tinggi, yakni di Rp25.000 per liternya, dan untuk per 2 liternya itu 50 hingga 52.000 liter. Nah, kami mencoba memantau di retail modern yang terbesar yang ada di Gambut, yakni Indo Grosir. Di sana menurut manajernya, yakni Sugeng Prianto, menjelaskan bahwasanya kabar itu belum masih diterima untuk penurunan harga dari minyak goreng premium yang itu yang kabarnya diturunkan seperti di media sosial yang disampaikan. Karena masih belum ada penjelasan resmi dari pusat, sehingga di Indo Grosir di kawasan Gambut Kabupaten Banjar itu juga menerapkan harga yang masih tinggi, yakni di Rp50.000 per 2 liternya, dan untuk per liternya itu masih di harga Rp25.000. Nah, bukan hanya di Indo Grosir saja, kami juga meng-cross-check kebenaran informasi ini di beberapa retail modern, salah satunya di Alfamart, di mana juga di Alfamart ini untuk harganya juga sama, yakni masih sekitar Rp25.000 per liternya, dan untuk 2 liternya itu masih Rp50.000. Bahkan ini bukan hanya di retail modern saja, untuk meng-cross-check kebenaran itu, yakni kami juga meng-cross-check di pasaran. Malah di pasaran ini harganya cukup tinggi. Contohnya di kawasan Pasar Bauntung Banjarbaru itu harganya masih di atas Rp25.000 per liternya, dan bahkan untuk yang 2 liternya itu Rp52.000 hingga Rp24.000, itu kemasan premium. Jadi dapat dipastikan bahwasanya kebenaran informasi akan setelah larangan ekspor CPO dari Presiden ini dapat menurunkan harga premium itu tidak ada. Sehingga masyarakat juga diminta untuk berhati-hati untuk memperoleh informasi ini agar tidak tersesatkan. Demikian laporan kami dari Banjarbaru. Kembali ke studio kami. Baik, terima kasih Huda atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan pihak terkait. Berikut tayangannya untuk Anda. Untuk bimol ini turunnya cuma 2.000 aja, cuma 50.900, tetap harga normal. Kan biasanya normalnya yang pemerintah tetap rendah 28.000, tapi di retail tetap masih harga 50.000. Belum ada penurunan. Di retail masih 50.000 per 2 liter. 2 liter per liternya berarti 25.000. Oke. Oh, jadi cukup jelas ini Mbak Ella.
Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara atau Polda Sultra mengungkap kecurangan seleksi CPNS 2021. Dari hasil pengungkapan, Polda Sultra menetapkan 3 tersangka kecurangan tes calon pegawai negeri sipil tersebut. Ketiga tersangka itu yakni Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kolaka Utara, Jumadil, seorang staf dan teknisi. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun News Sultra, Fadli Aksar yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Fadli. Ya, baik Mei, baik Tribuners. Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Barreskrim Polri menetapkan 3 orang tersangka kasus kecurangan seleksi tes CPNS atau calon pegawai negeri sipil tahun 2021. Ketiga tersangka itu yakni Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kabupaten Kolaka Utara yakni bernama Jumadil, kemudian seorang stafnya bernama Adli Nirwan dan satu orang lagi merupakan operator yang bertugas untuk memasang aplikasi di laptop di sistem sistem komputer asistensi ini bernama Arfan. Ketiganya ditangkap setelah Mabes Polri melakukan penyelidikan dan mendeteksi adanya kecurangan seleksi tes CPNS tahun 2021. Mabes Polri kemudian berkoordinasi dengan Polda Sultra dan mendapati sebanyak 5 orang merupakan sindikat dalam aksi atau tindak pidana kecurangan tes CPNS 2021. Di mana kelima tersangka ini 2 tersangka lain yakni Ivon diamankan oleh Polda Sulawesi Barat, kemudian ada nama satu orang lagi bernama Faisal yang bertugas sebagai tim penjawab. Adapun modus yang dilakukan adalah pertama kali Kepala BPBD, maksud saya Kepala BKPSDM Kolaka Timur bernama Jumadil yang selama ini berteman dengan Ivon, pemilik dari atau penyedia aplikasi Zoho Asis ini, kemudian bersepakat untuk memasang aplikasi Zoho Asis ini atau remote access ini ke sistem CAT di Kabupaten Kolaka Timur. Kemudian Jumadil sendiri bertugas untuk merekrut calon peserta yang ingin mendapati atau mendapatkan layanan legal access ini. Kemudian dalam perekrutan Jumadil berhasil menghimpun atau mendapatkan banyak 9 orang calon peserta tes CPNS yang akan mendapatkan kemudahan untuk menjawab soal-soal ini. Kemudian Ivon merupakan warga dari Provinsi Sulawesi Tengah, pemilik atau penyedia Zoho Asis ini kemudian memerintahkan Irfan atau Arfan untuk memasang atau menginstal aplikasi di 9 komputer ruangan seleksi CPNS 2021 di Kabupaten Kolaka Timur. Setelah memasang aplikasi itu, kemudian ke-9 peserta datang untuk mengikuti ujian. Namun ke-9 peserta ini hanya datang duduk dan dikendalikan oleh tim penjawab yakni Faisal yang juga sudah diamankan oleh Kepolisian Daerah atau Polda Sulawesi Barat. Kemudian dari 9 orang ini hanya 6 orang yang lulus karena 3 lainnya itu datang terlambat karena tidak mengikuti instruksi dari tim penjawab di Sulawesi Barat. Kemudian atas kasus ini Polda Sulawesi Tenggara menetapkan 3 orang tersangka. Menurut Kombes Direktur Reserse Kriminal Umum Kriminal Khusus Polda Sulawesi Tenggara, Kombes Pol Her Trimaryadi, ketiga tersangka ini merupakan sindikat yang juga melakukan aktivitas yang sama atau dikendalikan oleh Ivon untuk beberapa daerah lain seperti di Polda Lampung, Sulawesi Selatan, dan Polda Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah.
Kemudian nantinya ke 6 peserta yang sudah dinyatakan lulus CPNS 2021 ini nantinya akan didiskualifikasi dan akan di blacklist oleh Badan Kepegawaian Nasional. Demikian. Baik, terima kasih Fadli Aksar atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan pihak terkait. Berikut tayangannya untuk Anda. SPDM Kabupaten Kolut adalah melakukan komunikasi dengan Saudara Ipon Firman Pasande, penyedia aplikasi dan pengendali remote control. Kebetulan yang bersangkutan adalah teman yang sudah ada sebelumnya, sudah kenal, sehingga ada komunikasi untuk bisa melakukan upaya untuk menyediakan aplikasi tersebut dalam rangka seleksi, sehingga memfasilitasi. Kemudian dari Saudara Ipon ini menunjuk Saudara Arfan sebagai penyedia yang memasukkan aplikasi Soho kepada remote komputer tersebut, sehingga untuk memudahkan para seleksi nanti, peserta seleksi yang bisa menempatkan atau bisa menduduki rem komputer tersebut, sehingga yang bersangkutan peserta hanya duduk saja. Kemudian setelah itu Ipon menunjuk Saudara Faisal sebagai tim penjawab. Ini lokasinya di wilayah Sulawesi Barat. Jadi dia menjawab itu di wilayah di luar wilayah hukum Sulawesi Tenggara. Nah, perannya Kabupaten Pak Jumadil ini adalah hanya sebagai memfasilitasi untuk bisa aplikasi Soho itu masuk ke sistem. Patroli pengaman Ramadan Bone mengamankan 35 kasus pasangan mesum selama Ramadan 1443 Hijriah. Berbagai pelanggaran ditemukan selama Ramadan seperti asusila, penggunaan lem, mercon, kembang api, dan sebagainya. Adapun kasus mesum ditemukan di indekos sebanyak 20 pasangan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Timur, Kasdar, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Kasdar. Baik rekan Mei dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, bahwa dapat saya laporkan di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, bahwa pemerintah Kabupaten Bone, Kabupaten Sulawesi Selatan dan suci Ramadan ini membentuk tim pengamanan Ramadan atau yang disingkat dengan PAM Ramadan, yang terdiri atas TNI Polri, Satpol PP, dan juga Dinas Perhubungan Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Selama bulan suci ini, pengamanan Ramadan ini melaksanakan tugas malam mulai pukul 20 waktu Indonesia Tengah hingga pukul 1 waktu Indonesia Tengah dini hari. Dan selama bulan suci Ramadan ini, tim Ramadan menemukan beberapa kasus ataupun hal-hal yang mengganggu keamanan dan meresahkan masyarakat di Kabupaten Bone selama pelaksanaan bulan suci Ramadan ini. Caranya ada hal-hal yang sangat mengganggu, dia adalah kasus mesum yang ditemukan oleh tim gabungan, ada sebanyak 20. Kemudian ditemukan di beberapa tempat seperti di indekos, hotel, dan juga di tempat umum yang tidak penerangan lampu begitu. Begitu rekan Medan juga, sehingga dan kemudian beberapa pelaku diberikan sanksi secara tegas dari petugas. Di antaranya diberikan sanksi seperti sanksi persuasi ataupun dilakukan persuasi secara pasif kepada pelaku. Jika tidak ditemukan maka para pelaku ini dibawa ke terpadu, di mana lokasinya posko terpadu ini
berada di kompleks rumah jabatan Bupati Bone, Jalan Petepung Gawai, Kelurahan Menurungi, Kecamatan Tanah Triatang, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Dan beberapa di antaranya juga diberikan berupa khusus kasus mesum ini dipanggil langsung orang tuanya. Kemudian beberapa di antaranya menurut informasi dari Kasat Pol PP Kabupaten Bone, pasangan mesum yang kedapatan ini akan dinikahkan oleh orang tuanya pada saat nanti selesai bulan puasa ataupun bulan suci Ramadan 1443 Hijriah atau tahun 2022 Masehi ini. Demikian yang dapat saya laporkan langsung dari Kabupaten Bone. Kembali ke rekan Mei di studio. Baik, terima kasih Kasdar atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kasat Pol PP Bone. Berikut tayangannya untuk Anda. Jumlah kasus yang diamankan sejak malam pertama PAM Gabungan Ramadan sampai dengan malam hari ini, kos-kosan sebanyak 20 pasang. Jadi bisa dibayangkan Pak, di malam bulan Ramadan saja begitu banyak kegiatan-kegiatan yang seharusnya tidak dilakukan oleh saudara kita. Kemudian berdua-duaan di tempat umum, misalnya di pelabuhan dan di stadion, tambah dengan tubuh Yusuf Kala, itu 15 pasang yang kita temukan, dan itu langsung ditindaklanjuti oleh tim gabungan. Kemudian petasan sebanyak 10 orang yang menggunakan miras sebanyak 7 orang, pengisap lem sebanyak 2 orang, tawuran sebanyak 20 orang. Itulah merupakan kasus-kasus yang ditemukan oleh tim gabungan dari PAM Ramadan pada bulan ini. Ya tentu sebenarnya kita berharap bahwa di bulan Ramadan itu tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran seperti ini. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu, teman-teman dari media, semua bisa terjadi. Makanya PAM Ramadan ini sangat diperlukan. Dan ini rutin. Seharusnya memang kegiatan-kegiatan ini tidak perlu lagi dipermasalahkan, dipersoalkan, tapi begitu bulan Ramadan tiba, paling tidak tim ini sudah harus berjalan tanpa embel-embel seperti yang terjadi baru-baru ini. Barangkali itu hal-hal yang kami sampaikan, Bapak Ibu, teman-teman wartawan. Terima kasih banyak sudah hadir untuk memberikan support kepada kami semua, dan kami berharap bahwa di sisa waktu 7 hari mudah-mudahan kegiatan PAM ini bisa berjalan dengan baik. Dan kepada seluruh teman-teman yang tergabung dalam PAM Gabungan Ramadan ini, atas nama pimpinan dan pribadi menyampaikan terima kasih banyak atas peran dan sumbangsinya, kerjasamanya, sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan sangat baik dan sangat kondusif. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balai Latihan Kerja atau BLK Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara berkolaborasi dengan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia atau SBSI Sultra menggelar Lomba Tadarus Al-Quran. Agenda ini merupakan rangkaian dalam menyemarakan peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day pada 1 Mei 2022 mendatang. Giat ini diusung untuk memberikan ruang kepada buruh dalam menyuarakan aspirasinya dengan bentuk lain. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun News Sultra, Husni, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Husni. Ya, rekan Mei, betul sekali rekan Mei. Pada Minggu 24 kemarin, Dinas maksud kami Balai Latihan Kerja Kendari atau BLK Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar Tadarus Al-Quran dan juga lomba lainnya, yaitu futsal yang berkolaborasi dengan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia atau SBSI Sulawesi Tenggara yang bertempat di kantor Balai Latihan Kerja Kendari. Nah, kegiatan ini saat kami mewawancarai Kepala BLK Kendari menyebut bahwa kegiatan ini merupakan rangkaian dari peringatan Hari Buruh Internasional pada 1 Mei mendatang. Kemudian ia juga menyebut mengapa kegiatan Tadarus Al-Quran dipilih untuk menyemarakan May Day tersebut, ialah karena memang momentum yang bertepatan dengan bulan suci Ramadan, dan juga dirasanya tidak untuk menyemarakan May Day
mendatang dengan sorak-sorak atau turun ke jalan yang akan mengakibatkan aksi bentrok terjadi, masa aksi yang biasa terjadi pada setiap peringatan May Day atau Hari Buruh Internasional di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Untuk itu ia menerangkan bahwa kegiatan ini baiknya dilakukan dengan menggelar tadarus Al-Quran dan juga kegiatan futsal yang memang sebelumnya telah berlangsung beberapa hari sebelum dilaksanakan tadarus Al-Quran ini. Nah, kesempatan yang sama, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Trans Sulawesi juga menyebut senada dan mengapresiasi kegiatan hal ini, dan ia berharap kegiatan serupa dapat dilaksanakan dan juga dapat dikembangkan lebih banyak lagi jenis lombanya seperti itu. Rekan Mei kembali di studio. Baik, terima kasih Husni atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah berwawancara dengan Kepala BLK Kendari, Kepala Disnaker Transultra, serta Koordinator Wilayah SBS Isultra. Berikut tayangannya untuk Anda. Memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day tahun 2022. Dan oleh Tripartit Sulawesi Tenggara. Tripartit itu terdiri atas 3 unsur pemerintah yang diwakili oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Tenggara, Balai Pelatihan Vokasi Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, dan buruh serta serikat pekerja atau serikat buruh. 3 ini sekitar 3 minggu lalu rapat untuk menyelenggarakan kegiatan dalam rangka momentum Hari Buruh Internasional, peringatan Hari Buruh Internasional. 2 kegiatan yang disepakati, pertama lomba futsal, pertandingan futsal, alhamdulillah sudah selesai, 2 minggu lalu sudah terlaksana, dan lomba tadarus Al-Quran. Hari ini dalam rangka Hari Buruh, mungkin daerah lain penyampaian oleh aspirasi di luar gedung, dan sekarang kita dalam bentuk yang lain, pendekatan keagamaan mengisi momentum bulan Ramadan ini. Dan menggambarkan Kota Kendari situasinya sangat bukan kayak Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara. Kondisinya kondusif dan sangat welcome dengan investasi yang apa yang menjadi persoalan ketenagakerjaan itu bisa kita selesaikan dengan dialog. Kita bisa selesaikan dengan kalau secara hukum mungkin uji material. Ada beberapa persoalan-persoalan hukum memang kita sedang lakukan uji material. Bahkan kemarin dengan adanya putusan dari Kemenaker terkait jaminan sosial itu, bahwa jaminan pensiun itu akan dicairkan pada usia 65 tahun, kita sama-sama waktu itu melakukan penolakan melalui protes dengan bersurat ke Kemenaker. Dan alhamdulillah saya lupa nomor surat nomor berapa, itu dicabut dan dikembalikan ke semula. Jadi sesuai dengan sikap kita, langkah-langkah seperti itu menurut saya lebih efektif lagi. Artinya kita tidak mau Sulawesi Tenggara, Indonesia itu dalam keadaan kacau, karena ketika stabilitas keamanan terganggu, secara otomatis investasi terganggu. Ketika investasi terganggu, maka tentunya akan berpengaruh pada kesejahteraan buruh, seperti itu. Jadi lagi-lagi saya berharap mudah-mudahan momentum-momentum seperti ini bisa kita lakukan di kemudian hari. Ya, mungkin satu lagi terkait Komunitas street art di Bontang, Kalimantan Timur menyuarakan legalisasi ganja untuk medis. Mereka menyuarakan aksi melalui gambar seorang ibu yang menggendong anak pengidap cerebral palsy bernama Musa di dinding arena skate park Bontang. Hal itu untuk merespon isu legalisasi ganja untuk kepentingan medis yang saat ini tengah disuarakan oleh para aktivis. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Kaltim, Ismail, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan Ismail. Ya, baik, terima kasih rekan Mai. Dari Bontang melaporkan sekelompok pemuda yang mengatasnamakan Be Free Brotherhood menyuarakan legalisasi ganja dengan menjadikan dinding arena skatepark sebagai media kampanye dengan gambar mural. Gambar tersebut menunjukkan bahwa sosok seorang ibu menggendong anak yang mengidap penyakit cerebral palsy yang bernama Musa. Musa ini merupakan anak yang defabel, namun
lahir anak atas nama Musa ini lahir secara normal, namun pada umur 40 hari Musa mulai mendapatkan gejala dan diagnosa penyakit cerebral palsy. Gambar ini diperuntukkan buat Dwi Pertiwi yang merupakan ibu dari Musa yang saat ini tengah melakukan gugatan ke MK terkait undang-undang narkotika jenis ganja. Lantaran Ibu Dwi Pertiwi tidak terima karena Musa tidak bisa mendapatkan bantuan medis untuk dari ganja. Sebelumnya Musa ini setelah diagnosa cerebral palsy, Musa ini mendapat perawatan medis dari sejumlah rumah sakit. Namun kondisi Musa semakin hari, semakin bulan justru makin menurun, sehingga Dwi Pertiwi berinisiatif untuk mengikutkan Musa dalam program studi di program kesehatan di Australia untuk mendapatkan pengobatan secara kanabinoid ataupun kanabis di Australia. Namun setelah balik ke Indonesia, kondisi Musa saat itu menurun karena tidak lagi mendapat pengobatan ganja karena terhalang oleh undang-undang narkotika, hingga akhirnya Musa berujung meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, Dwi Pertiwi pun langsung melakukan gugatan ke MK. Nah, dari teman-teman di Bontang yang mengatasnamakan kelompok BIFRI ini melakukan aksi mural sebagai bentuk aksi solidaritas dukungan terhadap Dwi Pertiwi untuk mendukung ganja sebagai alat medis. Namun para seniman ini menegaskan bahwa dukungan ini bukan sebagai bentuk melegalkan ganja untuk konsumsi pribadi maupun untuk masyarakat luas, namun dukungan legalisasi ini hanya semata-mata untuk keperluan medis. Baik, terima kasih rekan Mai. Baik, terima kasih Ismail atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Koordinator BIFRI Brotherhood Bontang. Berikut tayangannya untuk Anda. Pertama, lambang ini adalah lambang LGN ya, Lingkar Ganja Nusantara. Ini adalah organisasi yang sedang mencoba untuk melegalkan ganja untuk medis ya, kita garis bawah untuk medis gitu. Dan kemudian Musa ini adalah anak yang kemudian sudah meninggal, anak penderita cerebral palsy yang kemudian meninggal karena tidak bisa mendapatkan perawatan dari ganja itu. Jadi kita bisa lihat itu adalah ibunya, Dwi Pertiwi, sedang aku gambarkan menggendong seorang Musa itu tadi. Dwi Pertiwi ini adalah ibu yang kemudian menemukan fakta bahwa ternyata ada bahan-bahan di ganja itu yang ternyata bisa digunakan untuk obat, tapi karena terbentur aturan pemerintah bahwa ganja itu tidak bisa digunakan untuk medis, dia sempat kemudian ke Australia untuk melakukan hal itu. Di situ kemudian ditemukan fakta bahwa ternyata penggunaan ganja ini efektif untuk mengurangi kejang dari gejala cerebral palsy itu. Tapi setelah pulang ke Indonesia, hal itu tidak bisa lagi didapatkan karena terbentur aturan itu tadi. Akhirnya Musa kemudian meninggal di tahun 2020 itu tadi. Makanya ini juga gambar ini, mural atau grafiti, terserah mau disebutnya seperti apa. Ini merupakan bentuk kampanye dari Bontang sendiri untuk merespon isu tersebut gitu. Bahwa ternyata ada hal yang selama ini kita anggap tabu, selama ini kita anggap buruk dan segala macamnya, ternyata punya sisi lain gitu. Punya sisi lain di situ. Makanya kita mungkin tidak bisa bersuara lewat penelitian dan segala macamnya karena terbentur aturan tadi. Makanya kita coba untuk tuangkan aspirasi ya ibaratnya di lukisan-lukisan kita. Oke. Artinya gambar ini diperuntukkan buat Dwi Pertiwi dan Musa ya, sebagai bentuk loyalitas dukungan agar gugatan Ibu Dwi bisa diterima di Mahkamah Konstitusi.
Kapolres Sika melalui Humas Polres Sika menjelaskan kronologi kebakaran perahu yang terjadi di perairan Bola, Kecamatan Bola, Kabupaten Sika pada Minggu 24 April lalu. Ia menjelaskan kejadian itu bermula dari para nelayan yang mengisi bahan bakar dalam keadaan mesin yang masih hidup. Saat pengisian, BBM jenis Pertalite menetes dan mengenai knalpot mesin genset, sehingga terjadi percikan api dan langsung menyambar tangki genset. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Flores, Nofri, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Nofri. Baik, selamat siang rekan Mai. Dapat kami laporkan dari Maumere. Kejadiannya terjadi pada hari Minggu, tanggal 24 April 2022, yakni satu unit perahu nelayan terbakar di perairan Bola, Kecamatan Bola, Kabupaten Sika. Adapun terkait kronologi kejadian tersebut, Kapolres Sika AKBP Nelson Felipe Dias Quintas melalui Humas Polres Sika AKP Margono menjelaskan bahwa kejadian tersebut berawal dari dua orang nelayan atas nama Francisco Yanurius dan Astin yang pada hari Minggu pergi melaut untuk menangkap ikan tuna. Namun dalam saat mengisi bahan bakar yang dilakukan oleh Francisco Yanurius berjenis Pertalite dalam keadaan mesinnya hidup, karena kejadian tersebut maka api yang karena panasnya mesin itu menyebabkan perahu tersebut terbakar, dan alhasil kejadian tersebut menyebabkan Francisco korban, dalam hal ini Francisco Yanurius, mengalami kebakaran pada bagian kaki dan juga punggung kakinya. Terkait dengan kejadian tersebut, AKBP Nelson melalui Humas Polres Sika Pak Margono menjelaskan bahwa kerugian yang diderita oleh korban sekitar 100 juta rupiah, dan kapal tersebut notabene merupakan milik kelompok nelayan di Wuring, di Kampung Wuring, Kelurahan Wuring, Kecamatan Alok Barat, yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Sika ya, sebagai bantuan untuk para nelayan di sana. Dan selama ini kapal tersebut dioperasikan di wilayah perairan Bola, dan yang bekerja di situ antara lain Francisco yang berasal dari Bola dan Asti yang notabene berasal dari Wuring. Saat kejadian tersebut, untungnya bahwa saat kebakaran, kedua korban tersebut, yakni Asti dan Francisco, melompat ke dalam laut, sehingga untuk kejadian yang tak diinginkan seperti luka bakar yang demikian besar tidak terjadi, dan hanya yang menderita luka bakar hanya Francisco sendiri. Dan saat ini juga kemarin saat kita berkonfirmasi dengan pihak dari Polres, mereka sudah menjelaskan bahwa untuk penanganan medis terhadap korban Francisco sudah dilakukan di Puskesmas Bola, dan untuk ini korban Asti sudah kembali ke rumahnya di Wuring, dan beliau dalam keadaan sehat dan tidak menderita luka. Dan kapal tersebut saat ini masih berada di wilayah perairan Bola dengan jarak sekitar 500 meter dari pinggir pantai Bola, dan yang tersisa hanya puing-puingnya saja. Demikian dapat kami laporkan. Baik, terima kasih Nofri atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tanah ambles di kawasan Cigendal, Kecamatan Pamulihan, Sumedang menjadi ancaman bagi pemilik warung nasi yang telah berdiri sejak 1995. Tanah ambles menerjang dan menyeret hingga hancur dua bangunan warung milik pedagang bernama Neha Kurniawati dan Rumanah. Perhutani kemudian akan mengevaluasi operasional warung-warung tersebut. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Jabar, Kiki Andriana, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Kiki. Benar sekali, telah terjadi peristiwa tanah longsor yang menerjang tanah lereng di pinggir Jalan Raya Bandung, Cirebon, tepatnya di kawasan Cigendal, Kecamatan Pamulihan, Sumedang. Peristiwa yang terjadi pada Minggu malam ini tidak menimbulkan korban jiwa, namun sedikitnya dua warung nasi milik warga setempat mengalami rusak parah akibat tergerus oleh tanah amblas.
Saat kejadian kondisi warung dalam kondisi sepi dan salah satu pemilik warung yang bernama Rumana tengah melaksanakan sholat tarawih di masjid yang berada di sekitar area Tanah Amblas ini, dan salah satu pemilik warung yang bernama Neha sebelum kejadian tengah melaksanakan sholat tarawih di dalam warung nasi miliknya. Sebelumnya Neha setelah melaksanakan sholat tarawih merasakan ada getaran dan sejumlah barang di dalam warung bergerak. Pemilik warung bernama Neha sebelumnya mengira bahwa kejadian tersebut ditimbulkan adanya gempa bumi. Namun setelah yang bersangkutan keluar dari warungnya, warung miliknya hancur tergerus oleh tanah amblas ini. Buntut dari kejadian ini, pihak Perum Perhutani akan melakukan evaluasi dan mengkaji ulang operasional belasan warung yang berjejer di kawasan ini. Buntut dari kejadian ini pun pihak dari Dinas Bina Marga Jawa Barat langsung melakukan penanganan sementara, salah satunya memasangi area tanah amblas ini dengan terpal. Demikian Mei yang dapat saya laporkan. Baik, terima kasih Kiki atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Mobil Dinas Pemerintah Kabupaten Sukabumi terbalik di Jalan Lingkar Selatan Kecamatan Ciberem, Kota Sukabumi pada Senin 25 April. Kecelakaan tunggal tersebut diduga karena pengendara mengantuk. Pengendara diduga kurang konsentrasi sehingga mengakibatkan yang bersangkutan tidak bisa menguasai laju kendaraannya. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Jabar, Dian, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Dian. Ya, selamat siang. Selamat siang, Mei. Halo. Iya, silakan Dian dengan laporan Anda. Baik, kejadian kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Jalan Lingkar Selatan terjadi pada pukul 13 pada hari kemarin. Mobil plat merah tersebut milik dinas salah satu di pemerintah Kabupaten Sukabumi. Pada saat kejadian mobil itu melaju dari arah Kabupaten Sukabumi menuju arah Sukabumi dengan tujuan arah Cianjur. Kemudian di Jalan Lingkar Selatan, tepatnya di Ciberem, mobil tiba-tiba oleng dan sehingga terguling. Adapun dari hasil pemeriksaan sementara dari pihak kepolisian, mobil oleng tersebut diduga pengemudi pada saat itu mengantuk sehingga mobil oleng dan terbalik di Jalan Lingkar Selatan. Sementara mobil saat ini sudah dievakuasi oleh Polres Sukabumi Kota. Kemudian untuk langkah selanjutnya mobil tersebut kembali diserahkan kepada dinas terkait untuk dilakukan perawatan karena hal tersebut mobil merupakan mobil milik dinas pemerintah Kabupaten Sukabumi. Demikian. Baik, terima kasih rekan Dian atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kementerian Agama melepas keberangkatan ratusan warga dalam program Mudik Sehat 1443 Hijriah pada Senin 25 April. Program ini digelar oleh Kementerian Agama dengan bersama Ormas Islam. Para peserta Mudik Sehat tahun ini berasal dari Ormas PBNU dan Muhammadiyah. Sebanyak 900 mengikuti program mudik bersama yang diangkut dengan 20 bus. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun News, Fahdi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Fahdi. Baik, Mei. Ya, kemarin Kementerian Agama melepas keberangkatan ratusan warga dalam program Mudik Sehat yang digelar bersama dengan Ormas Islam. Keberangkatan para pemudik ini dilepas oleh Wakil Menteri Agama, Jainud Tauhid Saadi. Dalam sambutannya, Jainud Tauhid Saadi mengatakan bahwa pandemi COVID-19 yang terjadi selama 2 tahun ini telah mengubah tradisi mudik di Indonesia. Jainud mengatakan masyarakat selama 2 tahun terakhir tidak bisa menjalani mudik yang telah menjadi tradisi. Jainud juga mengatakan bahwa pemerintah telah mampu mengendalikan pandemi COVID-19 di Indonesia sehingga masyarakat bisa
kembali menjalani tradisi mudik yang digelar setiap tahunnya saat Hari Raya Idul Fitri. Jainud juga meminta dalam mudik kali ini masyarakat untuk melakukan vaksinasi booster. Langkah ini menurut Jainud perlu dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19 di kampung halaman para pemudik. Kemenak sendiri telah melakukan program 1 juta vaksin booster yang bekerja sama dengan Nahdlatul Ulama. Selain itu, Jainud kemarin menyinggung soal kemungkinan penetapan Hari Raya Idul Fitri oleh pemerintah dan Ormas Muhammadiyah akan jatuh pada hari yang sama, yakni pada 2 Mei 2022. Jainud menjelaskan bahwa secara hisab posisi hilal di Indonesia saat isbat atau penetapan awal Syawal 1443 Hijriah telah memenuhi syarat kriteria Mabims yang baru. Di Indonesia pada tanggal 29 Ramadan 1443 Hijriah, kata Jainud, bakal bertepatan dengan tanggal 1 Mei 2022 dengan tinggi hilal antara 4 derajat 0,58 menit sampai 5 derajat 33,57 menit dengan sudut elongasi antara 4,89 derajat sampai 6,4 derajat. Hal ini menurut Jainud telah masuk dalam kriteria Mabim sehingga kemungkinan besar pelaksanaan Idul Fitri pada tahun ini akan bersamaan antara Ormas Muhammadiyah dan pemerintah, yang mana kita ketahui pada awal Ramadan lalu pemerintah dan Muhammadiyah memulai ibadah puasa Ramadan yang berbeda. Jainud juga berharap Hari Raya Idul Fitri ini akan diselenggarakan ya. Demikian, Mei. Baik, terima kasih Fahdi atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Wakil Menteri Agama. Berikut tayangannya untuk Anda. Merupakan partisipasi dari mitra Kementerian Agama, yaitu dari Bank Mandiri dan Bank BRI. Jumlah anggotanya berapa? Jumlah pemudik berapa tuh? Pemudik total 1.000. Ya, jadi masing-masing bus itu isinya 50 orang. Insya Allah dalam kondisi yang nyaman. Jadi tujuannya kemana aja, Pak Muhammad? Ke berbagai daerah. Ya, ada yang ke Jawa Tengah, Semarang, Kalongan, Jogja, Jawa Timur juga ada tadi, ke Gresik dan ke Lamongan, ya, dan termasuk ke Jawa Barat, ya, Jawa Barat. Pak, isu lain Pak? Ya, ada syarat khusus jadi Pak, harus ada vaksin. Persyaratan vaksin pasti, ya, karena itu bagian dari himbauan dari Bapak Presiden, dan pada saat ini Kementerian Agama telah melakukan program 1 juta vaksin booster yang itu dicanangkan oleh Bapak Menteri Agama pada pertengahan April yang lalu. Area hutan lindung pantai atau HLP Sungai Balai, Desa Sijuk, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung ternyata masih terus ditambang secara ilegal. Terbukti dari penertiban yang dilakukan personel gabungan Polres Belitung dan Polsek Sijuk, di mana personel gabungan masih mendapati beberapa unit peralatan tambang pada Senin 25 April. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Pos Belitung, Dede, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan, Dede. Ya, baik Mei, bisa kami sampaikan personel gabungan dari Polres Belitung dibantu jajaran dari Polsek Sijuk kembali menggelar penertiban tambang timah ilegal di daerah hutan lindung pantai Sungai Balai, Desa Sijuk, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung pada hari Senin kemarin. Namun setelah tim tiba di lokasi, tim hanya mendapati deretan mesin tambang milik penambang, tetapi tidak satupun penambang yang berada di area tersebut. Berdasarkan keterangan dari Kasipenmas Humas Polres Belitung, Ibda Belipina mengatakan kegiatan penertiban tersebut menindaklanjuti adanya informasi bahwa area HLP Sungai Balai kembali marak oleh aktivitas para penambang. Oleh sebab itu, tim kembali turun untuk mengecek ke lokasi tersebut.
Sebagai informasi, lokasi area tersebut memang bukan kali pertama dilakukan penertiban, karena memang semenjak beberapa tahun belakangan area tersebut memang menjadi lokasi yang ditambang oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Akibatnya area LP yang ditumbuhi oleh hutan mangrove saat ini mulai rusak, bahkan beberapa penambang juga sudah bergeser ke arah bibir pantai. Sebagai tindak lanjut dari bagian penertiban tersebut, jajaran Polres Belitung akan terus melakukan pemantauan di lokasi kejadian untuk mencegah berulangnya penambang masuk ke area tersebut. Di sisi lain, jajaran Polres Belitung juga akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait pemanfaatan kawasan hutan tanpa merusak. Demikian, Mei. Baik, terima kasih Dede atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Berbagai macam cara dilakukan para pemudik motor dalam membawa barang bawaan ke kampung halamannya. Salah satunya dengan cara menambah kayu atau bambu di belakang motor sebagai bagasi tambahan. Cara ini pula yang dilakukan oleh Maman bersama putranya, Adi, untuk mudik ke Cirebon. Ia memodifikasi motor dengan menambah bambu di bagian belakang motor sebagai bagasi tambahan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Warta Kota, Raf Sanjani Simanjorang yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Raf. Ya, terima kasih rekan Mei. Memang menyambut mudik Lebaran 2022 ini cukup unik juga dan cukup luar biasa karena memang ini menjadi hal yang ditunggu-tunggu pasca 2 tahun tidak mudik, dan salah satu alternatif moda transportasi yang digunakan oleh para pemudik yaitu sepeda motor. Dan sepeda motor ini ada aja yang kita temukan hal-hal unik, misalkan modifikasi dadakan yang dilakukan oleh para pemudik. Misalnya yang saya temukan kemarin adalah bagaimana dua orang pemudik menggunakan kayu sebagai bagasi tambahan di belakang dari posisi motor sebagai tempat untuk menampung 2 buah tas yang berisi oleh-oleh yang akan dibawa ke kampung halaman di Cirebon. Dan pemudik tersebut bernama Pak Maman beserta putranya Adi. Memang keduanya sengaja memilih mudik lebih dini untuk menghindari macet di jalur Pantura. Selain itu, keduanya juga ingin berkumpul bersama keluarga yang lain untuk ziarah ke makam istrinya. Dan ada pun modifikasi unik yang dilakukan oleh keduanya, yaitu dengan 2 buah potongan bambu berukuran kecil sepanjang kisaran 1 meter itu ditancapkan di sisi kiri dan kanan yang diikatkan dengan karet di footstep dari motor serta diikatkan juga di behel. Kemudian ada juga 2 potongan kayu yang berukuran hanya 1,5 jengkal untuk mengeratkan kedua bambu yang 2 buah tadi maksud saya, sehingga bisa menjadi tempat yang pas untuk menampung 2 buah tas yang ada diposisikan di belakang. Jadi itu merupakan hal-hal ide-ide yang dilakukan para pemudik yang mungkin 2 tahun lalu juga kita temukan dan sekarang ternyata masih ada dilakukan oleh para pemudik yang menggunakan sepeda motor untuk pulang ke kampung halaman. Demikian rekan Mei. Baik, terima kasih Raf atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pos pelayanan ketupat lodaya yang didirikan Polrestabes Bandung di Jalan Cikapayang Dago, Kota Bandung cukup menyita perhatian para pengendara. Pasalnya, bangunan semi permanen tersebut memiliki ciri khas yang tidak ditemukan di pos pelayanan Kota Bandung lainnya, yaitu bertemakan Gedung Merdeka. Selain tampak pada tampilan depan yang cukup menarik, di pos pelayanan itu terdapat beberapa fasilitas yang dapat memanjakan masyarakat, khususnya pengendara kendaraan roda 2 maupun roda 4. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Jabar, Cipta, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Cipta. Siap, selamat siang Mei. Selamat siang Mei. Iya, selamat siang Cipta, silakan dengan informasi Anda. Baik, dapat kami laporkan bahwa pos pelayanan ketupat lodaya 2022 yang berada di Jalan Cikapayang Dago yang didirikan oleh Polrestabes Bandung cukup menyita perhatian masyarakat. Selain bentuknya yang unik, tetapi juga fasilitas yang disediakan di pos pelayanan tersebut cukup memanjakan para
pemudik, masyarakat Kota Bandung maupun para petugas, yang dimana cukup banyak fasilitas yang disediakan seperti musola, tempat vaksinasi gratis, ibu menyusui, lalu tempat beristirahat, tempat refleksi, dan lain sebagainya. Selain itu juga dapat kami laporkan bahwa tampak pada pos pelayanan terpadu di Cikapayang tersebut menyerupai gedung Merdeka yang berada di Asia Afrika. Bahkan dari sekian banyak pos pelayanan terpadu yang ada di Kota Bandung, hanya pos pelayanan di Jalan Cikapayang Dago yang cukup unik dan didesain sedemikian rupa, sehingga tidak jarang pos pelayanan tersebut menjadi ajang objek foto, bersuah foto maupun foto lepas dari para pengendara yang kebetulan melintas di kawasan tersebut. Demikian, Mei. Baik, terima kasih Cipta atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Memasuki masa senja, seorang guru honorer di Kabupaten Tanah Tidung akhirnya lolos sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanah Tidung. Ia adalah Hussein, guru honorer di salah satu SMP di Tanah Tidung, yang baru saja menerima SK penetapannya sebagai PPPK. Hussein mengatakan dirinya telah mengabdi sebagai tenaga pendidik selama 39 tahun. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Kaltara, Risnawati, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Risna. Ya, Mei, perlu saya sampaikan kemarin pemerintah Kabupaten Tanah Tidung telah melaksanakan penyerahan SK penetapan CPNS dan PPPK Kabupaten Tanah Tidung, yang mana dari 254 formasi yang ditetapkan oleh Kemenpan RB, sebanyak 136 CPNS yang lolos, kemudian juga ada sebanyak 26 PPPK yang lolos dan menerima SK penetapan tersebut. Salah satunya yaitu Hussein yang selama 39 tahun mengabdi sebagai guru atau tenaga pendidik di Samarinda dan juga Tanah Tidung. Hussein mengatakan bahwa dirinya mulai tahun 1983 sudah menjadi tenaga pendidik di beberapa yayasan yang ada di Samarinda. Kemudian di akhir 2012 dirinya mencoba mengajar di Kabupaten Tanah Tidung hingga hari ini. Kemudian juga dia sampaikan kepada Tribun Kaltara bahwa ini baru pertama kalinya ia mengikuti seleksi PPPK di tahun 2021 lalu. Kemudian dia juga tidak menyangka bahwa bisa lolos tes seleksi dan sangat bersyukur pengabdiannya selama ini ternyata membuahkan hasil, yang mana dirinya diangkat sebagai pegawai PPK. Kemudian juga dia sampaikan, Mei, bahwa di usianya yang ke-58 maksud saya, merupakan kesempatan terakhirnya untuk mengikuti seleksi PPPK. Meski begitu, dia sangat bersyukur menjadi salah satu orang yang beruntung menerima SK penetapan tersebut. Hussein juga berpesan kepada generasi muda, khususnya untuk para tenaga pendidik, untuk bekerja dan menjalankan tugas dengan ikhlas. Dia menyampaikan jangan hanya karena status PNS ataupun non-PNS dapat melemahkan mereka dalam mengabdi. Karena suatu saat nanti, kata dia, kalau memang mengabdi secara ikhlas, nanti akan mendapat reward atau imbalan, tidak hanya honor maupun melainkan juga imbalan di akhir nanti. Seperti itu, Mei. Baik, terima kasih Risna atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara langsung dengan Hussein. Berikut tayangannya untuk Anda. Itu jadi guru, Pak? Ya, jadi guru. 40 tahun ya, Pak? Sekitar 40 tahun. Oh, kurang.